Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat berjumpa kembali dengan Lilik Puji Rustanti, CGP 05041 Kabupaten Demak dalam koneksi antar materi Modul 2.2A8 Pembelajaran Sosial Emosional. Pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang bertujuan melatih kompetensi sosial emosional peserta didik, sehingga tercapai keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional yang dapat mengantarkan mereka menjadi individu-individu yang selamat dan bahagia. Bagaimana pembelajaran sosial emosional atau PSE dan proses autentik? PSE merupakan proses autentik yang membutuhkan keterlibatan dan kerjasama sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam membangun lingkungan dan ekosistem belajar yang dapat memberikan pengalaman autentik peserta didik dan melatih kemampuan sosial emosional peserta didik. Pembelajaran sosial emosional dapat diartikan sebagai pembelajaran kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak terkait dan bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik agar dapat memahami, mengolah, dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional pada diri peserta didik, agar sukses melakukan berbagai macam aktivitas hidup sehari-hari seperti belajar, membangun hubungan, menyelesaikan masalah sehari-hari, beradaptasi dengan berbagai tuntutan perubahan dan perkembangan. PSE bukanlah pembelajaran tambahan di sekolah, akan tetapi merupakan bagian integral dalam proses pendidikan di sekolah. Pembelajaran akademik yang sebelumnya mendominasi ruang-ruang belajar siswa dianggap tidak cukup untuk membekali peserta didik untuk sukses dan bahagia dalam hidupnya. Diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik pada peserta didik untuk mengimbangi kompetensi akademik agar peserta didik dapat hidup dengan lebih baik. PSE dan kerangka KESE. KESE adalah Collaborative Advancement of Social and Emotional Learning, yaitu sebuah kerangka organisasi yang bertujuan memberikan kampanye dan advokasi untuk penerapan PSE dengan berdasarkan pada riset dan bukti ilmiah terkait penerapan PSE ini. Pembelajaran sosial emosional dalam kerangka KESE mencakup 5 komponen, yaitu kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri atau self-management, kesadaran sosial atau social awareness, kemampuan berinteraksi sosial atau relationship skill, pengambilan keputusan bertanggung jawab atau responsible decision making. Bagaimanakah kerangka kompetensi sosial emosional menurut KESE? Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku dalam berbagai situasi konteks kehidupan. Contohnya adalah dapat menghubungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan aset diri dan budaya, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, menguji dan mempertimbangkan prasangka yang bias, memupuk efikasi diri, memiliki pola pikir bertumbuh, mengembangkan minat, dan menetapkan arah tujuan hidup. Yang kedua adalah manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan.
Contohnya adalah orang dapat mengelola emosi, mengidentifikasi menggunakan strategi pengelola stres, kemudian menunjukkan disiplin dan memotivasi diri, merancang tujuan pribadi bersama, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir, serta melihat keberanian untuk mengambil sebuah inisiatif. Yang ketiga adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain. Hal ini dapat dicontohkan dengan mempertimbangkan pandangan pemikiran orang lain, kemudian bagaimana dia dapat menghargai kemampuan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas asih, menunjukkan keprihatinan perasaan dan memahami, serta mendemonstrasikan wujud syukur. Selanjutnya adalah keterampilan berelasi, yaitu kemampuan membangun, mempertahankan hubungan yang sehat dan sportif. Dilakukan dengan komunikasi efektif, mengembangkan relasi positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, mengaktifkan kerjasama dan pemecahan masalah, dapat melawan tekanan sosial yang negatif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, mencari menawarkan bantuan apabila ada yang membutuhkan, dan turut membela hak-hak orang lain. Yang terakhir dalam kerangka Castle adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apakah itu? Yaitu kemampuan mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar pada kepedulian kapasitas dalam mengembangkan standar-standar etis dan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat, konsekuensi dari bermacam-macam tindakan, perilaku untuk kesejahteraan psikologis, yaitu well-being ekosistem dalam sebuah kelompok. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menunjukkan rasa ingin tahu, keterbukaan pikiran, dapat mengidentifikasi solusi masalah, belajar membuat keputusan yang masuk akal, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi tindakan, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna, dan merefleksi peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, keluarga, dan komunitas, serta mengevaluasi dampak seseorang dalam hubungan personal, komunitas, dan kelembagaan. Hasil penerapan dari PSE. Yang pertama adalah pembelajaran sosial dan emosional dapat meningkatkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu dapat mengubah perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, dan peningkatan performa akademik, yang mengubah lingkungan belajar menjadi sportif, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek, toleran terhadap orang lain, dan lingkungan. Bagaimana kaitan modul 2.2 dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara? Pembelajaran sosial dan emosional dapat menciptakan well-being dalam ekosistem sekolah. Yang kedua, menciptakan kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam belajar. Bagaimana kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 Filosofi Ki Hajar Dewantara? Pembelajaran sosial dan emosional guru harus dapat menumbuhkan nilai dan peran bagi guru itu sendiri dan muridnya. Kemudian dapat mengelola emosionalnya sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid dapat tercapai dan seimbang. Hal yang dapat dilakukan seorang guru ketika dia memiliki nilai guru penggerak, yaitu bersifat mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan keberpihakan kepada murid. Hari ini senilai dengan peran yang mendukung pembelajaran sosial dan emosional, yaitu peran menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.3 Filosofi Ki Hajar Dewantara. PSE merupakan pembelajaran sosial dan emosional di mana seorang guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan strategi pendekatan 1A menggunakan tahapan Bagja.
Bagaimana kaitannya dengan modul 1.4? Bahwa pada dasarnya PSE merupakan pembelajaran emosional antara guru dan murid yang dapat membuat guru dan murid saling mengenali, memahami emosi masing-masing yang dirasakan, dan dapat mengontrol diri, dapat menciptakan iklim budaya positif di sekolah sesuai dengan kesadaran dirinya. Kaitan modul 2.2 dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran sosial emosional dapat membuat guru dapat melakukan identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menuliskan ucapan terima kasih melalui bermain peran, dan lain-lain, sehingga guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai gaya belajar murid, kesiapan belajar murid, serta motivasi murid. Bagaimana mewujudkan PSE dan KSE di sekolah? Yang pertama adalah menjadi teladan, yaitu dengan memodelkan mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam memodelkan kompetensi. Yang kedua adalah menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas. Kemudian menciptakan budaya mengapresiasi, menunjukkan kepedulian berpikir pada seluruh komunitas. Apa yang dilakukan seorang guru penggerak untuk mewujudkan PSE? Yang pertama adalah belajar. Pendidik dan tenaga pendidikan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Cara yang dilakukan adalah yang pertama dengan membiasakan merefleksi kompetensi sosial dan emosional pribadi, berkolaborasi di tempat kerja, kemudian mempelajari kemungkinan adanya bias terkait literasi budaya, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk merawat kesehatan fisik dan mental diri sendiri, serta mengagendakan berbagai sesi dan berbagi praktek yang baik dengan komunitas. Langkah yang selanjutnya adalah berkolaborasi. Berkolaborasi yaitu menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi tim. Contohnya adalah membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, atau mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan cara mengasah strategi mempromosikan KSE di sekolah. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Bagaimanakah yang dapat dilakukan? Hal yang pertama dilakukan adalah membangun koneksi atau keterhubungan yang menciptakan perasaan aman dan nyaman. Kemudian yang kedua adalah menciptakan lingkungan kelas yang dapat merangkul keberagaman, melibatkan murid-murid dan menumbuhkan optimisme. Yang ketiga adalah mewujudkan keyakinan kelas, peraturan kelas yang mencerminkan visi-visi sekolah, nilai-nilai kebajikan, dan keberpihakan pada murid. Demikian tadi koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dan kesadaran sosial emosional yang dapat saya uraikan. Terima kasih, salam bahagia, semoga Allah selalu bersama kita. Sukseskan Merdeka Belajar, Indonesia Maju. Salam Guru Penggerak, Indonesia Jaya.